Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqimul Furqan. Saya dari kelas IPS 1A, kelompok 7 Pendidikan Akhlak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sabar, teori, dan praktik dalam pembelajaran. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan sabar sehingga belajarnya sempurna, tidak rusak, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam Islam adalah sikap atau keadaan jiwa yang menunjukkan ketenangan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan, ujian, atau kesulitan dalam kehidupan. Sabar merupakan salah satu sifat yang sangat dianjurkan dalam agama Islam dan dianggap sebagai tanda keimanan yang kuat. Untuk belajar dengan sabar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, seorang pelajar dapat memperhatikan beberapa hal. Pertama, pelajar perlu memiliki niat yang tulus untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya. Kedua, pelajar perlu memperhatikan kualitas belajarnya dengan fokus, ketekunan, dan kesabaran. Ketiga, penting untuk menjaga keseimbangan antara belajar dan beribadah, serta meminta pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan tawakal. Dengan demikian, seorang pelajar dapat belajar dengan sabar dan berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktiknya, sabar dalam Islam dapat dilakukan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kekuatan dan ketabahan, mengingat dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang sabar, mencari nasihat dan dukungan dari orang-orang yang bijaksana, serta menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Seorang pelajar dapat belajar dengan sabar dengan cara-cara berikut. Yang pertama, meniatkan belajar sebagai ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dan berzikir setiap hari. Yang ketiga, mengatur waktu dan rencana belajar dengan baik. Yang keempat, pelajar harus memiliki jadwal dan target belajar yang realistis dan struktur. Yang terakhir, mencari guru, mentor, atau teman belajar yang dapat membimbing dan membantu menghadapi setiap tantangan dan masalah dengan ikhlas dan sabar. Pelajar harus menyadari bahwa belajar adalah proses yang panjang dan penuh tantangan. Pelajar juga harus percaya bahwa setiap tantangan dan masalah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat meningkatkan kualitas dan kedewasaan dirinya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seorang pelajar dapat belajar dengan sabar, menjaga kualitas belajarnya, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk diingat bahwa belajar dengan sabar bukan hanya tentang mencapai kesempurnaan akademik, tetapi juga tentang mengembangkan karakter yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkontribusi bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang sabar yang dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga ia dapat berhasil maksimal dalam proses mengajarnya. Beberapa metode yang bisa membantu dalam mempraktikkan kesabaran. Yang pertama, mindfulness atau kesadaran diri, melatih diri untuk hadir secara penuh dalam momen saat ini tanpa menilai atau bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang menantang. Yang kedua, teknik pernapasan dan relaksasi, latihan pernapasan dalam diaphragmatic breathing atau teknik relaksasi seperti meditasi dapat membantu menenangkan pikiran dan meredakan stres. Yang ketiga, mengubah sudut pandang. Yang keempat itu menetapkan harapan realistis. Kemudian yang kelima, latihan secara konsisten. Kemudian yang keenam, penggunaan metode pengajaran yang efektif. Indikator keberhasilan guru dalam mengajar, misalnya menggunakan pengajaran berbasis proyek, adanya penggunaan multimedia dan teknologi, serta penggunaan kegiatan kelas yang interaktif. Selanjutnya yaitu bagaimana apabila seorang pelajar tidak sabar dalam belajar. Kemudian diberikan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang sabar dalam belajarnya. Kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Kesabaran adalah keterampilan yang dapat dikembangkan dan diperkuat melalui latihan dan kesadaran diri. Dalam belajar, penting bagi seorang pelajar untuk mengenali kebutuhan mereka akan kesabaran dan berusaha untuk mengembangkannya
agar dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik. Dari contoh dan efek negatif di atas dapat disimpulkan bahwa tidak sabar dalam belajar adalah salah satu sifat yang harus dihindari oleh seorang pelajar. Seorang pelajar yang tidak sabar dalam belajar akan mengalami banyak kerugian, baik dalam bidang akademik, potensi diri, maupun hubungan sosial. Membuat rencana dan jadwal belajar yang teratur dan disiplin, yaitu memilih metode dan sumber belajar yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar, mencari motivasi dan dukungan dari orang lain seperti orang tua, guru, atau teman, kemudian menghadapi kesulitan dan tantangan dengan sikap positif, optimis, dan solutif, terus kemudian menghargai proses dan hasil belajar, serta merayakan setiap pencapaian. Kemudian cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama bersabar. Rina adalah seorang murid kelas 5 SD yang memiliki kesulitan dalam pelajaran matematika. Ia selalu merasa minder dan putus asa saat menghadapi soal-soal matematika yang rumit. Rina pun sering tidak fokus di kelas karena merasa tidak mengerti penjelasan gurunya, Pak Budi. Suatu hari, Pak Budi memanggil Rina setelah jam pelajaran selesai. Dengan lembut, Pak Budi bertanya, mengapa Rina terlihat tidak fokus di kelas? Rina pun menceritakan kesulitannya dan rasa putus asanya dalam mempelajari matematika. Pak Budi tersenyum dan berkata bahwa ia mengerti perasaan Rina. Pak Budi pun menawarkan untuk memberi les tambahan setelah pulang sekolah agar Rina bisa lebih paham. Awalnya Rina ragu, tapi melihat ketulusan Pak Budi, ia pun setuju. Mulailah Pak Budi memberi les khusus pada Rina. Dengan sabar, Pak Budi mengajari Rina dari dasar secara perlahan. Rina sendiri berusaha fokus memperhatikan dan tak segan bertanya jika ada yang tidak dipahami. Lama-kelamaan, Rina pun mulai menunjukkan kemajuan. Nilai ulangannya membaik dan ia tak lagi merasa minder di kelas. Rina kini paham bahwa dengan kesabaran dan kegigihan pasti semua masalah bisa teratasi. Ia pun berterima kasih kepada Pak Budi yang telah sabar dalam mengajarinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron ala ikhtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.